Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengurus masjid, pengurus DMI, pemerhati masjid, orang-orang yang punya perhatian kepada masjid, saya mengapresiasi, saya bersyukur atas pertemuan kita pada siang ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita peroleh, ada kebaikan yang bisa kita kembangkan dalam rangka pemakmuran masjid. Kegiatan dakwah, sosialisasi itu tidak boleh berhenti, sekalipun ada suasana pandemi hampir 2 tahun ini. Karenanya berbagai cara harus kita lakukan, kita siasati. Nah, karena ada kekosongan kegiatan manajemen masjid di berbagai daerah, di mana saya biasa berkeliling dari satu daerah ke daerah lain dalam rangka ini, maka saya melalui Khairul Ummah, Departemen Dakwah, PPDMI, dan Masjid Al-Insan Pangkal Senayan, di mana Khairul Ummah berkantor di sini, berkolaborasi, bekerja sama menyelenggarakan kegiatan ini. Kegiatan ini insya Allah akan berlangsung cukup lama, karena dalam topik-topik yang saya susun dari 9 buku yang saya tulis tentang masjid, itu tidak kurang dari 50 tema. 50 tema harus kita bicarakan, harus kita kaji. Dari 50 tema itu, satu tema belum tentu selesai sekali pembahasan, sehingga diperlukan jumlah pertemuan yang banyak. Sehingga kalau ibarat napas, ini perlu napas yang panjang. Dan alhamdulillah yang mau mengikuti program ini, kalau di grup itu sekitar 120 orang dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Meskipun belum semuanya bergabung, ya, yang bergabung ini baru 50 orang. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung. Oleh karenanya kita perlu punya napas panjang untuk mengikuti program ini, karena berlangsung setiap pekan, berlangsung setiap hari Sabtu jam 13.30 sampai jam 15, dan masih memungkinkan bagi para peserta, bagi jamaah untuk mengajak yang lain, apakah pengurus masjid, pengurus DMI, dan sebagainya. Nah, pada hari ini kita pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama ini kita ingin membahas sebagai pengantar, ya, pengantar dari materi yang akan kita bahas lebih lanjut, insya Allah. Materi pengantar ini
kita akan bicara tentang fungsi manajemen masjid, urgensi dan fungsi manajemen masjid. Sekarang ini kita sudah memasuki tahun baru 1 Muharram 1443 Hijrah. Dalam peristiwa hijrah itu ada pelajaran berharga buat kita semua terkait dengan masjid, sehingga kita paham, kita sadar betapa pentingnya masjid bagi kaum muslimin. Setidaknya ada 2 peristiwa pada zaman Nabi yang memberi isyarat kepada kita tentang pentingnya masjid bagi kaum muslimin. Yang pertama adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj yang begitu penting ternyata disebut oleh Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di Mekah, Masjidil Aqsa itu di Palestina. Ternyata peristiwa sepenting Isra Mi'raj ini disebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Enggak disebut min Makkah ilal Palestina, enggak disebut dari Mekah ke Palestina, tapi disebut dari masjid ke masjid. Jadi ini isyarat buat kita betapa pentingnya masjid bagi kaum muslimin. Yang kedua adalah peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Perjalanannya lebih dari 400 km. Cuacanya terik panas. Jalanannya bukit-bukit bebatuan. Bahkan Nabi menempuh jalan alternatif yang tidak biasa orang tempuh kalau mau ke Madinah itu. Kenapa harus cari jalan alternatif? Karena situasinya tidak aman. Nabi mau ditangkap, mau dibunuh oleh orang-orang kafir. Berarti perjalanan ini tambah sulit. Kalau bahasa kita harus cari jalan tikus, harus muter-muter. Nah, begitu. Ternyata meskipun perjalanannya berat seperti ini, beliau mampir di satu kampung. Kampung itu namanya Kuba. Beberapa hari beliau mampir di situ, ternyata mampirnya bikin masjid yang kemudian diberi nama dengan Masjid Kuba. Jadi isyarat buat kita betapa pentingnya masjid. Dan ini sekaligus isyarat bahwa nama masjid boleh pakai nama kampung, boleh pakai nama kota. Maka kalau di Jakarta ada Masjid Agung Sunda Kelapa, ada Masjid Raya Pondok Indah, ada Masjid Raya Bintaro Jaya, ada Masjid Raya Cinere, dan sebagainya. Nah, sesudah Nabi sampai di Madinah, ternyata bangunan pertama yang didirikan oleh Nabi itu adalah masjid yang kemudian diberi nama dengan Masjid Nabawi. Jadi ini isyarat betapa pentingnya masjid bagi kaum muslimin. Nah, sesudah masjid itu dibangun, masjid itu harus dimakmurkan. Memakmurkan itu harus sesuai dengan fungsinya. Fungsi-fungsi masjid itu banyak. Nanti Bapak bisa baca di dalam buku yang saya tulis, Panduan Memakmurkan Masjid. Di situ ada fungsi-fungsi masjid. Nah, kalau disederhanakan,
dari sekian banyak fungsi masjid itu kita mau bicarakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah fungsi ubudiyah, fungsi peribadatan. Nah, fungsi peribadatan berarti kaum muslimin mau beribadah di masjid. Dalam yang dimaksud ibadat, sholat jamaah yang 5 waktu, sholat Jumat, itu fungsi peribadatan. Kaum muslimin mau beribadah di masjid. Cuma sayangnya kalau kita lihat sehari-hari, kasat mata yang sholat berjamaah di masjid itu sedikit dibanding kapasitas masjid itu. Masjid itu kapasitasnya 1000, kapasitasnya 500. Yang sholat berjamaah berapa? Ada yang bilang 1 saf, ada yang bilang 2 saf. 1 safnya berapa orang? 1 safnya 20 orang, 1 safnya 25 orang. Kalau 2 saf 50 orang. Jadi kalau kita perhatikan sehari-hari, yang sholat berjamaah di masjid itu tidak lebih dari 10%. Padahal Rasulullah sangat mendorong kaum muslimin untuk sholat berjamaah di masjid. Sampai-sampai dulu ada sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum, matanya buta. Nah, cerita-cerita yang berkaitan dengan masjid itu bisa Bapak baca di dalam buku 135 Cahaya dari Masjid. Itu isinya cerita-cerita. Nah, Abdullah bin Umi Maktum ini matanya buta, rumahnya cukup jauh dari masjid. Kalau ke masjid tidak ada orang yang menuntunnya, rajin dia ke masjid. Tapi karena dia buta, nggak ada yang menuntun, rumahnya cukup jauh, meskipun rajin, ada saat dia mengalami kesulitan. Bisa dimaklumi. Maka dia minta kepada Rasul agar dia diberi rukhsah. Rukhsah itu keringanan, agar dia dibolehkan sholat di rumah. Mungkin Nabi nggak tega, maka Nabi memberikan rukhsah. Tapi sesudah dia permisi meninggalkan Nabi, Nabi memanggilnya kembali. Abdullah, tunggu dulu. Maka Rasul bertanya, hal tasma'un nida bis shalah? Apakah kamu mendengar panggilan untuk sholat? Naam, iya saya dengar. Kalau begitu fa'ajib, penuhi panggilan azan. Nah, ini luar biasa. Orang yang matanya buta, rumahnya cukup jauh, yang nuntun tidak ada, kalau dengar azan datang ke masjid. Nah, jangan banyak alasan ya, kecuali yang memang kita tidak memungkinkan datang ke masjid. Misalnya sakit, saya nggak ke masjid Pak Ustadz. Kenapa? Ada tamu. Itu alasan apa bukan? Kalau ada tamu, ajak itu tamu ke masjid. Pak, ayo kita sholat dulu ke masjid, nanti kita terusin lagi ngobrolnya. Begitu kalau sekedar tamu. Tapi kalau sakit yang menyebabkan kita tidak bisa berangkat ke masjid, ya sholat di rumah. Pak, kok Bapak enggak ke masjid? Saya lagi sakit. Hah? Sakit? Kelihatannya Bapak sehat-sehat aja. Gue lagi sakit hati tau. Sakit hati sama siapa? Sama pengurus. Gue gak suka sama pengurus. Jangan begitu. Kenapa? Karena datang ke masjid itu urusan kita dengan Allah. Gak suka sama pengurus itu soal lain. Nah, itu ubudiyah. Pengurus masjid harus memberikan pelayanan bidang peribadatan. Nanti kita akan bicarakan itu secara detail. Yang kedua, tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan, pembinaan. Pengurus masjid bikin program tarbiyah, bina jamaah, baik dari aspek keilmuan,
maupun pembentukan karakter. Keilmuan. Jamaah kita jangan jadi orang awam. Jamaah kita harus jadi orang paham. Apa yang orang belum pahami, pelajari di masjid. Maka masjid itu menjadi pusat keilmuan. Aktivitas keilmuan itu harus jadi unggulan di masjid itu. Nanti kita akan kembangkan pembicaraan ini lebih detail. Yang ketiga adalah fungsi ijtimaiyah, fungsi sosial kemasyarakatan. Karenanya masjid itu harus memainkan peran sosial. Masjid harus dirasakan manfaat sosialnya. Ini namanya ijtimaiyah. Banyak yang dilakukan oleh Nabi dalam kaitan dengan fungsi sosial. Misalnya, dulu para sahabat, terutama yang hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan mereka belum punya rumah, masih ditampung di rumah-rumah orang Madinah. Orang Madinah baik, nggak ada masalah. Cuma kan tetap saja kalau bahasa kita ada hal-hal yang sifatnya kurang enak. Numpang lama-lama di rumah orang. Jangankan di rumah orang, nginep lama-lama di hotel bintang 5 itu ternyata kurang enak juga. Maksudnya kurang enak bayarnya, nggak enak bayarnya. Nah itu kalau nginep di hotel bintang 5 sih enak-enak aja. Lalu Rasulullah membangun namanya Sufa di lingkungan Masjid Nabawi. Itu Rasulullah membangun Sufa. Sahabat-sahabat yang belum punya rumah jangan jadi gelandangan, tinggal di sini. Nah, di Sufa. Orang yang tinggal di situ namanya Ahlus Sufa. Nah, kalau bahasa kita sekarang bolehlah disebut pesantren di masjid. Jadi para sahabat itu nyantri. Ternyata bukan cuma yang belum punya rumah. Ada saat yang udah punya rumah, yang kaya, nginep juga di situ. Kenapa? Ingin mendapatkan suasana pesantren di masjid. Jadi kalau sekarang banyak orang punya semangat untuk tahfiz, tahfiz Al-Quran, lalu dibikin rumah tahfiz, bikin aja masjid tahfiz, gitu, masjid tahfiz. Kalau masjid dijadikan tempat tahfiz, itu kan sudah nggak perlu repot-repot menyiapkan rumah, karena masjid sudah ada. Baik, ini ijtimaiyah, fungsi sosial kemasyarakatan. Baik. Nah, sekarang kenapa kita bikin program ini, pengajian pengurus masjid, pengajian manajemen masjid? Kita ini kan sering di masyarakat kita ada kegiatan-kegiatan yang namanya subuh gabungan, misalnya subuh gabungan. Ya. Subuh gabungan itu biasanya dihadiri oleh pengurus-pengurus masjid, oleh jamaah masjid. Nah, menurut saya itu materi-materinya menurut saya materi-materinya tidak usah lagi membahas masalah-masalah
keislaman, keagamaan, tapi mestinya bicara masalah-masalah kemasjidan, gitu. Masalah-masalah kemasjidan. Nah, jadi bicaralah masalah-masalah manajemen masjid dalam pertemuan pengurus masjid, gitu. Kalau masalah ikhlas, masalah sabar, masalah takwa, nah itu kan sudah ada di masjid masing-masing, ya, pengajian masjid masing-masing sudah ada. Jadi cukup di acara-acara subuh gabungan itu atau pertemuan-pertemuan pengurus masjid itu pengajiannya membahas manajemen masjid ini. Atau memang pengurus masjid itu perlu ada pengajian. Ada pengajian pengurus masjid. Apakah itu sebelum rapat? Misalnya pengurus masjid ngadain rapat, rapatnya sebulan sekali, rapatnya 2 jam, pengajiannya setengah jam, khusus bicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan masjid. Nah, dalam rangka apa? Karena pengurus masjid ini harusnya punya motivasi yang lurus. Motivasinya lurus pengurus masjid itu, bersih dan kuat. Jadi kita harus tumbuhkan motivasi, luruskan motivasi, bersihkan motivasi pengurus masjid. Ini. Yang kedua, jadi banyak pengurus masjid yang kehilangan motivasi. Pengurus masjid yang kehilangan motivasi, sehingga nggak semangat, ya, tidak semangat. Yang kedua adalah pengurus masjid itu punya wawasan yang luas. Punya wawasan yang luas. Wawasan apa? Wawasan keislaman. Apalagi di masyarakat kita ada perbedaan-perbedaan pendapat dalam masalah keislaman, maka pengurus masjid itu harus memahami perbedaan-perbedaan pendapat seperti itu. Wawasan keislamannya luas. Pengurus masjid itu punya wawasan kemasyarakatan, karena yang dihadapi ini masyarakat yang menjadi jamaah masjid itu kan beragam. Ada anak kecil, anak-anak usia TK, bahkan PAUD, usia SD, SMP, pemuda, mahasiswa, orang dewasa, orang tua, bahkan orang yang sudah lanjut usia. Ini namanya masyarakat. Kalau tidak, nanti pengurus masjid bukan melayani jamaahnya, tapi malah mengusir jamaahnya. Biasanya yang diusir itu siapa? Anak-anak diusir dari masjid. Jangan. Kalau ada pengurus masjid mengusir anak-anak, ini namanya dia tidak punya wawasan kemasyarakatan. Itu baru dari aspek usia. Jamaah kita tuh sukunya beda-beda. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Makassar, ada orang Minang, dan seterusnya. Banyak suku-suku. Apalagi kalau di kota-kota besar, itu orangnya beragam. Maka pengurus masjid punya wawasan kemasyarakatan. Begitu juga punya wawasan kemasjidan, punya ilmu masalah kemasjidan. Ini kadang-kadang orang jadi pengurus masjid tapi nggak ngerti masalah masjid. Sampai wawasan kekinian, yaitu apa-apa yang berkembang zaman sekarang.
Makanya ngurus masjid itu harus kreatif. Karena zaman ini udah berubah. Orang-orang tua kita, saya suka mengatakan begini, orang-orang tua kita sudah mengurus masjid dengan baik pada masanya. Sekarang masa itu udah berubah. Masa ngurus masjid masih kayak orang tua kita dulu? Jadi perlu wawasan kekinian. Pengurus masjid itu harus punya kemampuan manajerial yang baik. Dia bisa ngurus masjid dengan baik. Masjid itu ada bangunannya terurus, terawat dengan baik. Nah, cuma kan fakta di mana-mana kita dapati banyak masjid tidak terurus dengan baik. Kebersihan, keindahan, kenyamanan itu tidak didapatkan di masjid itu. Dibangun dengan harga mahal, tapi 5 bulan kemudian masjid itu sudah kotor, nggak enak dilihat. Jangan sampai begitu. Kerjasama sesama internal pengurus. Nanti kita bicarakan itu. Pengurus itu kan ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, wakil, bendahara, wakil, seksi ini, seksi itu, atau divisi ini, divisi itu semua harus jalin kerjasama. Harus menjadi kerjasama secara internal. Nah, nanti kerjasama juga secara eksternal. Kalau kita perhatikan, satu desa, satu kelurahan itu ada berapa masjid? Banyak. Ya, kalau di Jakarta, masjid itu sekelurahan rata-rata 20 masjid sekelurahan. Kalau rata-rata, ada yang lebih, ada yang kurang sedikit. 20 sampai 25 kalau dihitung rata-rata. Di desa mungkin ada 5, ada 10, ada 8. Ngomong-ngomong, pernah nggak pengurus masjid sedesa saja itu kumpul mendiskusikan apa yang bisa kita kerjasamakan? Itu nggak pernah. Jadi penting kerjasama eksternal. Masalah di masjid Bapak apa sih? Masalah di masjid Bapak apa sih? Masalah di masjid Bapak apa sih? Masing-masing mengemukakan masalahnya. Sehingga nanti didiskusikan bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya. Lalu jadi kegiatan. Misalnya di masjid saya khotib cuma 1, cuma 2, kurang nih di masjid saya khotib. Kalau gitu sama dong, di masjid saya juga begitu Pak. Yang itu juga sama. Itu kalau hari Jumat bingung tuh kadang-kadang. Sampai ada ketua masjid, ini betul kejadian. Ketua masjid itu tidak berani sholat Jumat di masjid yang dia urus. Sehingga kalau hari Jumat dia pergi ke masjid lain. Emang kenapa Pak? Saya tanya, kenapa? Saya khawatir Pak Ustadz khotib nggak datang. Kalau khotib nggak datang, cadangan tidak ada. Saya yang harus menggantikan. Sementara saya nggak bisa khutbah Pak Ustadz. Daripada bakal begitu, mendingan saya pergi ke masjid lain. Itu namanya lari dari tanggung jawab. Ada pengurus model begitu. Sehingga nanti, kalau begitu problemnya berarti kita ini harus mengkader khotib. Kader khotib. Kita bikin pelatihan khotib. Begitu. Kita bikin pelatihan khotib. Setiap masjid mengutus 3 orang. 10 masjid 30 orang. Pengurus masjid itu yang kelima harus melibatkan seluruh komponen jamaah.
libatkan seluruh komponen jamaah. Jangan sampai ada orang punya potensi tapi tidak dimanfaatkan. Ini ada jamaah kita belum bisa baca Quran dengan baik, kenal huruf juga enggak. Oh, itu jamaah kita ada yang udah bisa baca Quran dengan baik, ngajarin ini yang belum bisa, begitu mestinya. Nah, orang ini namanya dilibatkan. Jadi sangat penting. Nah, kalau begitu, apa langkah-langkah penting yang harus ditempuh oleh pengurus masjid biar supaya punya persepsi, punya pemahaman yang baik tentang manajemen masjid? Yang pertama adalah membaca buku dan tulisan tentang masjid. Bacalah buku, tulisan-tulisan tentang masjid. Alhamdulillah saya menulis 9 buku tentang masjid, dan ini nanti akan kita bahas dalam pengajian kita ini. Kemudian ada penulis-penulis lain tentang masjid yang juga bisa kita baca. Belum lagi berupa artikel-artikel, tulisan-tulisan yang ada di website, yang ada di koran, di majalah, bahkan di WA, di media sosial. Yang kedua, mendengar dan menyaksikan video ceramah tentang masjid. Ada ceramah-ceramah saya di YouTube tentang masjid. Bapak ketik saja Ustadz Ahmad Yani, manajemen masjid. Nah, nanti muncul itu pencariannya. Ada Ustadz Ahmad Jazir, Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokarian. Ada saat di mana saya jadi narasumber bareng di beberapa daerah. Saya diundang, beliau juga diundang dalam forum yang sama. Ada yang begitu, pernah di Istiqlal, pernah di Kemenang, pernah di Tangerang, pernah di Pangkal Pinang, pernah di Bontang, dan sebagainya. Ya. Jadi silakan cari itu di YouTube, banyak tentang manajemen masjid. Ada juga tuh yang durasinya panjang. Karena dulu saya ngisi acara di Masjid Istiqomah, Masjid Istiqomah Pertamina Balikpapan. Itu direkam lalu diposting di YouTube. Nah, itu panjang, acaranya 2 hari. Baik. Lalu pengurus masjid itu juga penting untuk melakukan diskusi dan seminar tentang masjid. Misalnya 10 masjid sedesa, sekelurahan, apalagi sekecamatan, kumpul diskusi dan seminar tentang masjid. Bagus lagi pelatihan manajemen masjid. Saya keliling seluruh Indonesia mengisi acara pelatihan manajemen masjid. Ya, materi pelatihan apa yang kita bahas di sini juga. Nah, cuma bedanya program ini kan panjang nanti. Panjang 50 tema. Dan kita bahas satu-satu secara detil. Jadi kenapa jadi panjang nanti? Itu karena kita mau bicara yang lebih detil. Pelatihan manajemen masjid, pengajian manajemen masjid antar pengurus masjid. Ini juga dalam rangka saya memulai. Nanti Bapak memulai, Bapak menyelenggarakan lagi di masjid masing-masing, atau sekelurahan tadi, sedesa, pengurusnya dikumpulkan. Karena kalau lewat Zoom itu enggak semuanya orang
nggak semuanya orang bisa, nggak semuanya orang mau, nggak semuanya orang punya cukup paket data lagi kan gitu. Nggak semua orang pakai wifi di rumahnya, sehingga lebih enak tatap muka langsung. Ya silahkan bikin kegiatan-kegiatan, acara-acara. Tidak usah menunggu corona selesai, karena nggak ada yang tahu kapan selesainya. Sudah bikin aja pertemuan pengurus masjid, sholat Jumat boleh. Kan kalau kita bikin pengajian pengurus masjid sekelurahan, jamaahnya tidak sebanyak sholat Jumat. Tetap pakai protokol kesehatan, nggak ada masalah. Lalu musyawarah pengurus masjid. Pengurus masjid itu harus bermusyawarah, rapat, biar supaya kepengurusan masjid dapat berjalan dengan baik. Nah, ini hal-hal penting yang harus mendapat perhatian dalam kaitan dengan masjid. Cuma sayang pengurus masjid itu banyak yang tidak rapat. Iya, banyak nggak rapat. Ya kalau periode dimulai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan rapat masih semangat. Tapi kalau udah lewat 6 bulan, setahun, 2 tahun nggak rapat Pak masjid, apa yang mau dirapatin katanya begitu, apa yang mau dibicarakan. Nah itu begitu. Padahal banyak yang harus dibicarakan, banyak yang harus dirapatkan. Misalnya menentukan muazin saja, maksudnya apa? Siapa nih muazin kita? Ini kan seringkali yang jadi muazin orang yang azan itu tidak jelas. Siapa? Nah, kalau saya tanya di zaman Nabi siapa yang jadi muazin? Oh, jawabannya sama di mana-mana. Jawabannya Bilal. Ya, kalau di masjid ke kampung kita siapa yang jadi muazin? Siapa aja yang mau. Siapa aja yang mau. Makanya kadang-kadang orang azan juga enggak sempurna, enggak bagus. Orang azan itu bacaannya harus bagus, bacaannya harus fasih. Jangan azan asyhadu alla ilaha, jangan begitu. Mestinya asyhadu alla ilaha. Masa azan hayya 'alal shalah, mestinya hayya 'alas shalah. Ini contoh. Jadi tentukan, rapatkan siapa yang jadi muazin. Kalau muazin saja harus ditetapkan dengan baik, apalagi imam. Jangan sembarang orang jadi imam. Belum lagi nanti kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, begitu. Ini sifatnya pengantar. Saya ingin membuka dialog, ya, ingin membuka dialog untuk bagaimana masalah-masalah masjid. Nanti kita akan bicara runtun. Mulai pekan depan kita akan bicara runtun, misalnya menyangkut bagaimana membangun masjid, dari mulai keutamaan membangun masjid sampai manajemen membangun masjid, dan seterusnya itu nanti akan kita bahas. Bagaimana membentuk kepengurusan, bagaimana anggaran dasar, anggaran rumah tangga, struktur pengurus, uraian pekerjaannya, programnya, dan seterusnya. Banyak yang mau kita bicarakan berkaitan dengan masjid ini. Nah, sekarang kita buka dulu dialog biar supaya kita bisa lebih interaktif. Kalau lewat Zoom ini kan yang ngantuk nggak ketahuan. Ya. Baik, saya beri kesempatan
kepada Bapak untuk menyampaikan tanggapan, pertanyaan, dan sebagainya. Ya, silakan. Pak Dadang. Pak Dadang dari Jakarta Timur ya? Jelas. Ya, jelas, silakan Pak. Waalaikumsalam. Singkat Pak, singkat. Kemudian itu si mesin gas itu kan dapat di ISO. Dari tadi orang besar yang memberi ISO. Saya punya ide bagaimana kalau ini ditangani oleh LDP oleh MUI gitu, atau oleh Dewan Masjid untuk mensertifikasi supaya dapat ISO di mesin-mesin itu. Maksudnya untuk meningkatkan mutu, mengingatkan kembali kepada manajemen yang baik. Jadi harus tax managementnya jelas. Jadi apa yang disebut manajemen mutu tata ini apa? Bukan. Apa yang kita rencanakan harus tertulis tuh. Yang tertulis yang tadi kemudian musyawarahkan. Setelah tertulis itu rencana itu bisa dilaksanakan nanti, jadi udah diperhitungkan ini realisasinya bisa. Setelah realisasi itu harus ditulis kembali dalam bentuk laporan. Jadi kita sudah terbiasa membuat laporan tahunan dan kemudian rencana mesti di masa mendatang. Sekarang misalnya pelaksanaan di tahun 2020 dan rencana tahun 2021 seperti itu. Baik. Dan ini saya usulkan supaya sertifikasi ini dilaksanakan lebih tepat oleh Dewan Masjid gitu. Jangan dari orang luar. Kemudian saya baca itunya kuesionernya juga itu kuesioner untuk ISO perusahaan gitu loh. Ya. Tidak cocok ya. Kalau saya yakin kalau Dewan Masjid yang mengadakannya untuk sertifikasi itu, saya kira akan cocok dan lebih mengenal dan lebih mendidik begitu. Baik. Itu ya Pak Jani. Ya. Bukunya udah saya baca itu ya, saya terima udah baca. Baik. Termasuk nanti ini saya akan belajar jadi khotib lagi ini. Ya. Baik Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kondisi kepengurusan masjid kita kan sangat beragam. Ada pengurusnya yang masih awam, ada yang belum solid, dan seterusnya. Maka kita berusaha untuk menekankan 3 aspek tadi itu, yaitu aspek motivasi, aspek wawasan, aspek kemampuan manajerial dengan baik. Itu yang mau kita pertajam, dan program ini, kegiatan ini salah satunya. Nah, ada masjid yang sudah punya ISO, dapat sertifikat ISO, ya alhamdulillah, silakan. Tapi
Yang penting kita konsolidasi pengurusnya dulu. Kalau pengurusnya sudah solid, itu nanti bisa lebih meningkat lagi. Baik, nanti saya sampaikan ke DMI yang berkaitan dengan itu. Kalau item-item bagaimana profil masjid ideal, itu sudah ada item-itemnya yang sudah saya susun di buku Mencintai Masjid. Bapak lihat tuh di buku Mencintai Masjid ada profil masjid ideal yang dirumuskan. Baik, silakan, ada lagi? Ya, dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mabrur. Saya mau nanya masalah ADRT. Apakah di masjid itu perlu ADRT? Saya kadang-kadang ada yang pengurus masjid itu nggak tahu tugas fungsinya pengurus itu. Ustaz, mari kita aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ngurus masjid itu kan enggak sendirian. Ngurus masjid itu bersama-sama. Lalu masjid itu juga bukan milik pribadi, tapi milik bersama. Karena ini milik bersama, dikerjakan sama-sama, ya perlu ada aturan mainnya. Perlu ada ketentuan-ketentuan bersama. Ketentuan-ketentuan bersama itu dituangkan dalam bentuk bahasa organisasi, bahasa yang berkaitan dengan yayasan, itu disebut dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Perlu ada ADART, itu perlu. Makanya di buku Petunjuk Teknis Manajemen Masjid, ya, di buku Petunjuk Teknis Manajemen Masjid itu ada tentang ADART. Contoh saja itu sifatnya, karena ADART itu dirumuskan oleh internal pengurus masjid, disepakati bersama. Misalnya mengatur periodenya berapa lama, misalnya begitu. Jadi perlu. Nah, kemudian nanti kita bahas. Lalu ada struktur kepengurusan masjid, ada struktur, ada uraian kerjanya, begitu. Baik, silakan berikutnya, silakan. Pak siapa yang mau bertanya, menanggapi? Jody, silakan. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya jadi Ustaz. Junaidi Iya, Ustaz. dari ND. Ustaz, saya mau tanya. Saya kan dari Makassar, Ustaz. Oh, Makassar. Ya. Halo. Ya. Makassarnya di mana? Iya. Suara saya kedengaran, Ustaz. Kedengaran? Iya, kedengar. Oh iya, gini, Ustaz. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Saya Zoom-nya ini kan pakai HP, Ustaz. Iya. 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 Ini Ustaz, yang mau tanyakan ini kan yang telah saya paparkan itu kan 3 fungsi utamanya, diantaranya kan dia, terus tarbiyah dan ijtimaiyah. Terus habis itu kami sudah laksanakan untuk kemudiannya, alhamdulillah udah bagus, respon jamaah sudah banyak. Nah, cuma permasalahannya itu ketika kami mau akselerasi dengan program, nah itu kurang sinkron dengan hadirnya Ustaz, sama ketuanya juga Ustaz. Nah, itu bagaimana ya Ustaz ya? Nah, sedangkan yang kami tahu itu si Nadir ini jarang sekali aktif di masjid, dan juga ketuanya juga begitu Ustaz, karena sibuk dengan perniagaan Ustaz. Jadi kalau dalam 1 bulan itu bisa sampai 2 kali hanya di masjid
wakif ini nggak punya anak, apakah bisa setelah udah ikrar wakaf dengan nadir, si anak wakif ini kita libatkan ke masjid, karena memang beliau itu kan bergerak di instansi